Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita ke kelas praktikum pemrograman web modul ke-8 atau pertemuan ke-8. Sebelum saya mulai atau sebelum saya masuk ke dalam modul ke-8 ini, kalau ada yang mau ditanyain tentang modul 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 bisa langsung tanyain aja. Terus selama masa sekarang saya ngejelasin dikit-dikit sehingga benar-benar jelasin, teman-teman bisa langsung potong atau nanti pada sesi tanya jawab. Kalau saya bisa jawab bakal langsung saya jawab, tapi kalau enggak ya nanti kita nyari bareng-bareng. Eh, Sekali lagi saya ini apa namanya bikin statement ya di sini tuh saya tuh bukan menggurui, tapi di sini tuh saya lebih kayak sebagai fasilitator untuk mengawasi teman-teman aja. Karena kalau disebut menggurui ya enggak juga, karena kan teman-teman semua mungkin ada yang lebih hebat dari saya. Cuman kebetulan aja saya memiliki memiliki kesempatan lebih dulu dibanding teman-teman buat menempuh mata kuliah ini di Informatika Unjani gitu ya. Oke, kita langsung masuk. Izin share screen ya. Di yang pertama, di sini di modul ke-8 ini kita bakal ini udah keluar belum share screen-nya? Bisa nanti. Sapik ini share screen ada pik sudah. Ada. Di modul ke-8 ini kita belajar tentang DOM ya atau dokumen objek model. Nah, makanya eh di sini tuh sebenarnya kan kemarin tuh kita udah belajar tentang HTML, CSS sama JavaScript. Nah, untuk bisa dengan lancar gitu mempelajari tentang DOM ini, makanya kita kemarin belajar tentang HTML, CSS, sama JavaScript itu, karena itu jadi dasar lah untuk kita bisa belajar tentang DOM, atau nggak lancar lah belajar tentang DOM ini. Eh, Sekarang kita mulai ya. DOM ini kan singkatannya yaitu dokumen objek model. Ya, pertama dokumen. Apa sih yang dimaksud dokumen tuh? Yang masuk dokumen itu adalah halaman webnya ya. Jadi dari sini, misalnya gini, bentar. Dari sini, i- nah ini tuh yang saya merahin sepanjang ini tuh dokumen. Jadi kalau udah halaman atas mah itu namanya window. Jadi kalau window tuh keseluruhan gitu. Kalau dokumen tuh yang halaman webnya aja ya. Kalau untuk objek sendiri, seperti yang kita tuh kalau lagi ngoding itu HTML. Nah, si ini nih, si bagian yang di sini ya tuh, yang isi dari si bodinya, berarti kalau di HTML tuh bagian bodinya itu yang bakal jadi objeknya. Kalau model itu ya berarti representasi aja, apa namanya, representasi dari si dokumen objek ini. Jadi eh, bisa dibilang DOM ini adalah representasi elemen HTML pada dokumen menjadi sebuah objek. Jadi kita sambil buka ini dulu deh, sambil buka VS Code supaya nanti dikasih lihat. Jadi itu ini kita langsung cobain dulu deh. Nah, folder. Bentar ya. Hmm, ini gitu ya. Maaf ya. Teman-teman kalau emang ada yang mau ditanyain bisa langsung tanyain aja sekarang atau nanti pas sesi tanya jawab. Kalau misalnya yang ini nih. Ini kan tadi ini HTML ya. Terus kita lihat ke sininya.
Kok dia loadingnya lama banget? Nah, yang disebut DOM tuh ini dia yang jadi body dari HTML-nya, DOM lagi, yang disebut dengan dokumen tuh. Nah, nanti si kode-kode dari HTML itu sendiri yang ada di body itu nanti dia bakal dianggap itu sebagai objek. Kita bisa lihat dari sini inspeksi. Eh, in- kita lihat di konsolnya. Wait, di konsol misalnya kita ketikin dokumen ya. Nah, ini kita lihat nih dokumennya. Nah, ini kan halaman si websitenya kan. Jadi si apa namanya? Ini tuh disebutnya tuh DOM tree gitu. Jadi kan di atasnya tadi aku bilang dari seluruh keseluruhan layar ini disebutnya window. Terus untuk halaman websitenya atau halaman bodinya ini disebutnya dokumen. Nah, jadi itu tuh di bawahnya lagi. Nah, di bawah dokumen tuh ya ini objek-objek dari setiap yang ada di HTML-nya. Itu pengertian yang saya dapatkan sih sebenarnya. Kalau teman-teman ada yang lebih tahu atau bisa sharing-sharing tentang DOM juga bisa gitu. Kita lanjut. Wait, mana ini? Eh, kita lanjut di sini. Konsep DOM memperlakukan elemen-elemen HTML sebagai objek. Tadi yang aku udah jelasin, metode dan properti dari objek ini yang akan dimanipulasi dengan bahasa tertentu. Jadi untuk DOM ini sih sebenarnya ada macam-macam ya. Ada DOM manipulasi, ada DOM apa ya? Nanti aku share deh. Cuman untuk DOM ini macam-macam sih sebenarnya. Dan nggak cuman manipulasi doang sebenarnya untuk DOM ini. Jadi kita lihat lagi ya. Terus ini ada contoh dari penggunaan DOM ini. Di sini emang DOM ini menggunakan JavaScript, menggunakan scriptnya itu dari JavaScript untuk merubahnya. Makanya kenapa di sini ada dokumen dari dokumen. Nah ini dokumennya dia ngambil karena seluruhan halaman webnya, nggak keseluruhan ya. Kalau keseluruhan window itu dinamakan dokumen. Jadi yang dinamakan dokumen itu bukan, mungkin kita sekarang mikir dokumen itu kayak sebuah teks atau gimana. Cuman di sini tuh dokumen yang dibahas di sini tuh adalah halaman bodinya dari sebuah website gitu. Get element by ID kan tadi aku bilang eh, kode-kode yang ada di HTML itu bakal, atau kan di sini kode-kode atau elemen-elemen yang ada di HTML itu bakal dianggap sebagai objek. Makanya di sini kan dokumen objek model. Jadi representasi elemen HTML pada dokumen menjadi sebuah objek gitu. Jadi tadi ngerubah, dianggap sama si eh, apa ya, dianggap sama komputer gitu ya. Itu tuh objek itu yang elemen-elemen HTML itu di sini. Makanya dokumen get element by ID demo inner HTML diisi hello world, jadi dirubah di set text gitu. Oke, dilanjut di sini. Dalam praktikum kali ini Anda akan, nah, ini bisa teman-teman baca sendiri sih sebenarnya. Nah, di sini ada eh, latihan ya untuk teman-teman kerjain. Sebenarnya di sini tuh cuman cuman ngikutin aja tugasnya tuh. Nanti bentar ya, sebelum saya jelasin ke bagian itunya, tugasnya tuh buat halaman menampilkan berbagai foto yang berhubungan dengan diri Anda. Buatlah agar gambar tersebut dapat diklik yang akan menampilkan gambar. Oh, kalau nanti diklik nanti keluar foto-foto teman-teman gitu. Nih di latihan satu, pertama di sini bikin file HTML-nya ya. Titelnya bebas itu mah. Gimana teman-teman untuk bodinya di sini juga bebas. Tulisannya cuman kalau mau dibikin sama persis juga nggak apa-apa. Yang penting dikerjain aja sama teman-teman ya. Di sini box content on click. Jadi kalau nanti diklik nih si bagian box content ini, dia bakal manggil metode close box. Nah, untuk close box-nya belum ada nih di sini kan, ini baru hanya HTML.
dipanggil metode close box. Terus nanti untuk menampilkan gambar ke dalam kotak line box, nah ini kalau di on click nanti dia bakal manggil metode open box. Ini tinggal teman-teman cobain aja. Kalau memang malas juga bisa langsung di copy sih. Cuman eh, sebenarnya tujuan dari praktikum ini kan supaya teman-teman tahu itu bentuk implementasi apa yang sudah dipelajari. Nah, mau disuruh copy juga bisa kan, karena ini bisa di copy itu. Cuman ya itu yang jadi patokannya tuh bukan kalian harus ngetik kan, tapi yang jadi patokannya tuh teman-teman bisa tahu itu implementasinya. Jadi ya walaupun di copy juga nggak apa-apa kan, yang penting kan tahu gitu hasil yang didapetinnya apa. Cuman balik lagi kalau teman-teman bilang kan udah tahu atau eh kenapa harus nyobain itu. Nah, kan kita kan ada di suatu organisasi ya, kuliah tuh. Jadi walaupun memang udah tahu dan eh, bingung dan males gitu harus ngerjainnya, tetap aja teman-teman tuh harus kerjain karena eh selain patokannya, emang patokan dari aku sendiri sih ya, cuman teman-teman supaya tahu aja gitu tentang materi ini dan bisa langsung dicoba. Cuman kan tetap ada penilaian dan ada yang harus diberikan gitu, yang harus jadi tanggung jawab saya ngasih nilai ke dosen. Jadi kan kalau nanti dosen nanya, ya ini aku ada itu. Walaupun misalnya teman-teman sama persis sama modul kan di sini nggak ada ketentuan kan harus bikin yang aneh-aneh. Ya udah bikinnya sama persis aja kalau memang teman-teman nggak mau aneh-aneh, karena nggak aneh-aneh juga sama saya nilainya bakal sama aja sama yang aneh-aneh gitu, nggak bakal beda sama yang aneh-aneh karena buat apa tuh orang yang dimintanya kayak gini, aku juga nggak nyuruh gitu, kecuali kalau memang ada tugas. Terus nanti di sini ini kan tadi yang di atas ini, tadi yang ini, mana sih, nah ini. Nah, nanti kita bikin di sini metode untuk open box sama close boxnya. Jadi di sini beberapa logika untuk si metode logika untuk open box sama close boxnya. Jadi di sini ditaruhnya di beda file. Nama filenya di sini lightbox.js. Jadi memang pakai JavaScript. Di sini ada var box sama dengan dokumen get element by id box. Jadi dia ngambil eh, id box. Terus nanti di sini get element by ID shadowing. Nanti di sini style dan displaynya di blok CSS. Ini kan tadi kan saya bilang untuk DOM ini syarat supaya teman-teman bisa lancar untuk mempelajari ininya yaitu HTML sama CSS gitu. Terus ini get element by ID box title dot inner HTML URL. Nah nanti di sini URL-nya mana ya? Nah. Harusnya URL nanti dimasukin. Nanti lihat yang saya. Ini sih untuk kebanyakan untuk ini ya PCSS ya. Box, style, display, block. Dokumen get element by display non. Teman-teman bisa langsung cobain aja di copy paste. Nah, ini untuk bagian CSS-nya. Jadi nanti supaya supaya yang tadi bisa berjalan ya dipanggil CSS-nya ini. Udah beres sampai situ untuk latihannya sampai situ aja. Nanti untuk bagian tugasnya paling cuma dibedainnya kayak ini kan ada simpan dengan nama galeri. Nah, untuk tugasnya tuh mirip kayak ini, cuman bedanya pas lagi diklik tuh kan ini kan pas lagi diklik tuh dia nampilin suatu kayak blokan gitu kan. Wait, 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 wait. Nampilin itu tapi yang kalau yang tugasnya bedainnya jadi nampilin gambar teman-teman aja. Coba ya kita coba langsung. Hmm, ada nggak di sini? Ini untuk yang latihannya. Pertemuan 8 baca saya di sini nggak sih? Oke.
Hmm, latihan untuk tugas. Wait. Oh ini udah aku modif sih. Jadi ini kalau diklik dia ya cuma nampilin aja. Tuh, jadi ini di sekitarnya di blok jadi nggak bisa diklik. Kalau nanti klik sekali lagi beres gitu. Kita lanjut lagi. Ini harus sama deh untuk yang tugas. Bentar. Sama aja sih sebenarnya. Tapi mungkin sampai situ teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nggak sampai sini? Husen gimana Husen? Ada yang mau ditanyain? Ini codingannya sih Belum ada sih Kang sampai saat ini. oke deh. Aku nggak jelasin ini soalnya sama persis sama yang ada di modul. Ini cuman copy paste doang. Ini kan bagian HTML-nya ini copy paste cuman ada tambahan dikit-dikit doang mah itu waktu itu emang lagi so ide aja gitu aku lagi coba-cobain karena kan dasarnya waktu itu emang aku SMA nggak pernah belajar kayak ginian. Sapik ada yang mau ditanyain Sapik? Nggak ada. Boleh. Boy gimana Boy? Boy lagi kerja ya kasihan ya. Septian ada yang mau ditanya Septian? Proja, euy. Ya Boy nggak apa-apa. Semangat ya. Belum ada. Oke Septian. Citi menang Sep. Ya, Oke lah. Mungkin kalau teman-teman di sini nggak ada yang mau ditanyain, nanti langsung tanyain aja ke WhatsApp saya bisa. Jadi eh saya ulas sedikit ya. DOM sendiri itu tadi kan jadi dia tuh bisa untuk memanipulasi HTML yang sudah kita buat. Jadi DOM sendiri tadi kan di sini sebut pengertiannya dokumen objek model gitu. Jadi untuk dokumen sendiri yaitu halaman HTML-nya. Kalau untuk secara keseluruhan itu dinamakannya window. Untuk objek sendiri itu sebenarnya kan ya mungkin yang kita anggap objek itu kayak ada variabel nanti yang kurung kurawal nanti dalamnya ada eh, namanya ada beberapa variabel dengan isian lagi masing-masing gitu. Itu juga bisa disebutkan nama dengan objek gitu. Cuman untuk kalau di sini setiap elemen-elemen atau kode yang di HTML khususnya yang ada di bagian body itu nanti dianggapnya sebagai eh, halaman dokumen gitu. Dan objek itu yaitu tadi elemen-elemennya dan model itu representasi makanya bisa disebutkan atau ditarik garis lurus pengertian DOM sendiri yaitu representasi elemen HTML pada dokumen menjadi sebuah objek gitu. Oke, mungkin cukup sekian. Bentar ya. Mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya, umumnya bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.